Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat beristirahat. Saya doakan semoga hari ini kita semua selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan kemudahan dalam segala urusan kita masing-masing. Dan saya ucapkan terima kasih banyak kepada para teman-teman yang sudah mensupport, sudah mendukung channel ini. Dan mudah-mudahan kedepannya channel ini bisa bermanfaat, bisa berkembang lebih baik lagi, bermanfaat materi-materi video-video yang sudah saya share, sudah saya upload, bermanfaat bagi orang banyak, bermanfaat bagi teman-teman pemula, bermanfaat untuk diri saya pribadi khususnya ya. Oke, untuk kali ini saya akan membahas berkaitan dengan awal periode ya. Awal periode. Jadi pada video sebelumnya saya pun sudah menjelaskan awal periode ya. Bentar, saya ngerokok dulu. Pada video sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang awal periode. Awal periode itu ada 3 jawaban opsinya ya. Yang pertama, awal periode akan dijawab di area informasi, awal periode akan dijawab di area konfirmasi, dan yang ketiganya akan dijawab di akhir ataupun awal periode selanjutnya. Artinya ini ya. Jadi awal periode itu adalah data yang memang kita kumpulkan. Data pertama yang kita kumpulkan untuk memudahkan kita menganalisa. Bukan awal periode itu sebagai pendukung yang kuat untuk melakukan open posisi. Jadi teman-teman harus bisa ngebedain ya. Awal periode itu sama dengan informasi-informasi pada candle-candle sebelumnya. Ya. Karena awal periode itu butuh suatu pendukung, butuh suatu dukungan agar awal periode itu dijalankan dengan benar, dengan sempurna ya. Jadi tidak semata-mata ketika awal periode minta turun, harga itu langsung turun. Banyak faktor yang harus kita ambil, banyak faktor yang mendukung untuk awal periode itu berjalan untuk dikerjakan. Ya, banyak faktornya. Jadi teman-teman jangan kok ketika awal periode itu minta turun, teman-teman langsung berpikir untuk turun, apalagi tren lagi naik. Itu berbahaya ya teman-teman ya. Ini secara globalnya dia turun ya. Secara globalnya dia turun. Ini awal periode mintanya turun. Di sini lahir support ya. Di sini lahir sebuah informasi penurunan candle merahnya. Makanya saya di sini open sell karena tren lagi turun. Ya. Tren lagi turun. Tapi di area support dia ada penolakan. Ya, ada penolakan. Setidaknya estimasi kita itu benar, awal periode turun itu turun, ya. Polanya seperti itu, teman-teman. Oke, awal periode minta turun. Ntar saya besarkan dulu. Awal periode minta turun. Ini support, tren lagi turun, resisten belum bisa tertembus. Ya. Dan di sini lahir lagi candle informasinya penurunan. Lagi-lagi support belum bisa tertembus. Dan terbentuklah sebuah resisten informasinya penurunan. Saya yakin dengan dukungan tren, informasi awal periode itu akan dijalankan. Jadi begini ya teman-teman ya, ketika kita melihat awal periode itu penurunan di saat tren turun, yang kita lihat support mana yang akan dia kejar. Terus kita lihat resistennya apakah bisa ditembus. Ya. Karena awal periode itu belum tentu dijawab langsung di sebelah sini. Belum tentu. Ada kalanya awal periode baru turun di sebelah sini, ada kalanya baru di sini. Tapi kalau sudah menyeberang awal periode penurunan kok sampai di sini dia naik, teman-teman jangan memikirkan awal periode lagi, sudah expired. Ya. Ini awal periode minta turun. Ya. Langsung kita respon nih, support ini nih menjadi penghalang dia. Nah, resisten ini bagaimana keadaannya? Bagaimana keadaan buyer ini nanti-nantinya? Ketika buyer itu sebuah kekuatan, maka kita jangan berpikir untuk turun. Kita lihat dukungan 5 menitnya.
sebuah dukungan. 5 menitnya itu di sini ada sebuah support yang menghalangi dia untuk turun. Di sini ada sebuah resisten. Dia berada di tengah-tengah. Harga itu akan bolak-balik di situ ya teman-teman. Akan bolak-balik di situ. Tapi kita kantong ini level support-supportnya sudah naik ya. Level resisten pun sudah turun. Kalau resisten ini tertembus, kita boleh untuk teruskan buy. Tapi di 1 menit itu bahaya ketika kita belum mengetahui apakah dia akan naik, apakah dia akan turun. Ya, bisa difahami teman-teman ya. Ini kita tunggu dulu. Saya tidak berani ya untuk mengambil eksekusi ya. Tidak berani mengambil eksekusi karena di 5 menitnya itu berada pas di tengah-tengah antara support dan resisten. Itu berbahaya sekali. Berbahaya sekali. Ini padahal awal periode diminta turun nih. Minta turun. Resisten lagi ya, resisten lagi. Kenapa kok di sini dia naik? Oh, ini yang menyebabkan dia tertolak. Jadi polanya seperti itu teman-teman ya. Oh, ini yang menyebabkan dia tertolak, di reject di sini, dia naik sampai menembus resisten-resisten sebelumnya. Nih, saya 1 menit ambil ke situ. Kenapa? Karena sangat yakin bahwa ini sudah menembus ini dan ini informasinya ke atas. Dukungan support ini sangat kuat untuk kenaikan. Ya. Tapi ini kalau 1 menit bahaya. Ya, 1 menit bahaya. Setidaknya sampai 5 menit ke depan kemungkinan besar ya. Sampai 5 menit ke depan. Kita lihat harga yang lebih besar lagi time frame-nya ya. Seperti 15 menit dia menuju kemana? 15 menit itu sangat berbahaya sekali untuk kita melakukan perdagangan buy ya teman-teman. Karena trennya lagi turun kuat tuh ya. Sangat berbahaya sekali. Jadi memang 5 menit 1 menit itu pun semua penurunan semua ya. 5 menit 1 menit itu penurunan semua. Nah, tuh level resisten. Di sini dia akan ditolak kemungkinan besar karena dia ada di level resisten. Ya. Ini sudah pengakhiran nih, pengakhiran periode ya. Candle ini. Ini informasinya penurunan, belum dijawab itu penurunan itu. Ya, belum ada lahir candle merah tuh. Ya. Jika ini kok membentuk suatu candle hijau seperti ini, udah ini lupakan awal periode itu. Kita buka lembaran barunya. Ya. Buka lembaran barunya. Jadi kita itu ketika awal periode itu terbentuk, teman-teman harus bisa menyesuaikan dengan support-support resisten-resisten sebelumnya. Ya. Harus bisa menyesuaikan. Ya. Paham ya teman-teman? Waduh, tipis banget ya kayaknya ya tuh. Tipis banget tuh, ya. Nah, ini sebuah rejeksi ya teman-teman. Di awal periode sebuah rejeksi. Sebuah rejeksi. Jadi yang kita pikirkan ini kan kalau sebuah rejeksi berarti seller bayarnya itu lemah ya. Yang kita pikirkan ketika dia berada di resisten, wah resisten banyak. Ya udah ambil long time-nya sampai 3 menit contohnya. Ya nggak apa-apa sampai akhir periode contohnya. Ya nggak apa-apa. Karena apa? Ini rejeksinya kuat banget teman-teman ya. Rejeksinya sangat kuat banget. Itu akan dijawab itu 15 menit tadi kita melihat tren itu penurunan. Ya, penurunan kuat tuh 15 menit ya. 15 menit penurunan kuat. 5 menit bagaimana? 5 menit dia berada di level resisten. Ya, berada di level resisten. Ketika harga itu di puncak resisten seperti itu dia tidak bisa menembus resisten sini, maka dia akan down. Tapi bukan di candle ini kemungkinan, di candle selanjutnya. Ya. Artinya analisa 5 menit, analisa 15 menit jangan diambil di 1 menit, open posisi 3 menit, 2 menit jangan. Ambil posisi yang memang di atas 5 menit. Bang, abang open posisi di situ. Saat itu kenapa? Karena melihat ini rejeksi dan di awal periode. Di awal periode itu kan sebuah rejeksi. Rejeksinya kuat banget. Artinya bayar itu lemah. Ya, setidaknya di situ dia akan dijalankan dulu untuk penurunan. Ya. Ketika di sini lahir support terus dia naik, ya itu wajar. Karena candle yang membawa arah harga ini loh, ya. Itu kuat untuk kenaikan. Ya.
Paham ya teman-teman ya? Pola yang paling sederhana, paling mudah dipahami, momen-momen FTT teman-teman. Ketika ini ditembus ya udah lupakan untuk sell, ambil buy-nya. Ya. Paham ya teman-teman ya? Lupakan untuk sell, ambil buy-nya. Udah azan di sini ya. Kita tunggu ini dulu nggak apa-apa. Saya akan mute dulu ya teman-teman ya. Akan mute dulu. Paham ya teman-teman ya? Jadi polanya seperti itu. Pola kita menganalisa. Saya hanya melihat ini menunjukkan bahwa buyer itu lemah, makanya seller itu akan wujud. Nah, kita yang cari apa? Resistennya. Kembali lagi, support resisten itu sangat berdampak teman-teman ya, sangat berdampak. Karena pada video-video sebelumnya saya sudah menjelaskan yang membuat harga ini naik sampai di level tinggi yaitu supportnya, perintahnya kenaikan. Yang menjalankan adalah kekuatan-kekuatan buyer. Yang kita lihat adalah level resisten sebelumnya. Ya. Jadi jangan jadikan patokan informasi-informasi harga itu akan berjalan sesuai keinginan kita. Karena di area support, di area resisten itu tetap akan ada penolakan. Ya, tetap akan ada penolakan. Kita padukan dengan time frame yang lebih besar lagi, bagaimana keadaannya. Time frame lebih besar itu sangat mendukung ya teman-teman, apalagi searah. Ketika di sini sellernya lemah, maka buyer sudah mulai muncul di sini. Ya, saya akan open posisi di sini, buy selama 1 menit ya. Kalau dia memang naik, kalau ya. Memanfaatkan apa bang? Perlemahan daripada seller. Tapi ini perintah resisten ya, perintah resisten yang menjalankan seller itu kekuatan. Ya, paham ya teman-teman ya. Jadi awal periode itu, ketika lahir awal periode informasi ini penurunan, sampean teman-teman semua itu harus melihat support mana yang akan dia tuju, resisten mana yang akan ngeblok dia. Polanya seperti itu teman-teman ya. Jadi teman-teman itu harus bisa bisa memahami ya. Paham ya teman-teman ya. Jadi polanya seperti itu. Maaf di sini sudah azan. Oke, kita lanjutkan ya. Tadi ada azan. Jadi gini teman-teman ya. Tadi saya open posisi di sini sell ya. Karena melihat bahwa awal periode itu perlemahan buyer. Terus saya open posisi di sini buy selama 1 menit. Ternyata di sini adalah rejeksi harga karena sellernya sudah lemah. Itu saya melihatnya seperti itu teman-teman. Dengan keadaan tren lagi naik. Ya. Jadi, ketika kita menganalisa awal periode seperti halnya periode ini informasinya kenaikan. Yang harus teman-teman tahu itu apakah di sini itu akan tertolak? Ya, apakah di situ dia akan tertolak? Dan teman-teman juga harus bisa mengestimasikannya apakah level resisten ini yang akan dia tuju, tapi di sini dia akan ada penolakan lagi. Ya, akan ada penolakan lagi. Ketika ini ditembus, teman-teman jangan berpikir untuk naik dulu. Ya, jangan berpikir untuk naik dulu. Berbahaya kalau itu ditembus. Ya. Kalau level support ini ditembus itu sangat berbahaya teman-teman open posisi buy. Ya. Tunggu dulu. Ya. Sangat berbahaya sekali ketika kita open posisi buy itu ketika support ini berhasil ditembus. Artinya ketika support ditembus itu artinya buyer seller itu kuat. Paham ya teman-teman ya? Jadi pola harganya seperti itu. Ketika seller lemah, buyer akan muncul. Ketika buyer lemah, seller pun akan muncul. Polanya seperti itu teman-teman ya. Padukan dengan time frame yang lebih besar lagi, yaitu time frame 5 menitnya, time frame 15 menitnya. Tapi yang mendekati itu time frame 5 menit ya. Kalau searah itu bagus banget. Oke ya, paham ya teman-teman ya. Jadi
pola kita menganalisa awal periode itu sama dengan pola-pola kita menganalisa candle-candle sebelumnya. Awal periode itu hanya sebagai titik di mana kita memulai analisa, bukan sebagai patokan untuk kita open posisi. Ya. Paham ya teman-teman ya? Jadi pola kita seperti itu. Nih, awal periode mintanya kenaikan. Apakah dijawab di sini? Ya. Oke, saya open posisi buy 1 menit. Kenapa Bang open posisi buy 1 menit? Karena ini support. Dia baru lahir support. Setidaknya ini memang rejeksi ya. Ketika rejeksi itu dijalankan dia menembus ini, ya udah putar haluan lagi sell. Artinya resisten-resisten ini tidak bisa saling ditembus. Seller itu akan menguasai lagi. Awal periode itu sudah expired. Ya. Paham ya? Paham ya teman-teman ya. Jadi analisa awal periode itu perlu dukungan penguatnya, yaitu support resisten. Yang membentengi itu adalah support resisten. Ya, ini resisten, ini support, kan terlalu dekat nih levelnya ya, terlalu dekat levelnya. Jadi harganya itu ya berbolak-balik di situ. Ya, nah, tuh kan dia berbolak-balik di situ lah pokoknya. Ini akan menjadi candle zebra ini. Ini saya open posisi buy di sini ya. Nggak apa-apa. Kalau dia turun ya udah open posisi sell. Berarti FTT penurunan. Tren lagi turun, ini mencoba untuk apa? Mencoba untuk melawan tren. Tapi secara globalnya dia masih kenaikan, ya. Secara globalnya dia masih kenaikan. Ya. Kalau sudah candle seperti ini, selang-seling seperti itu sangat menyusahkan kita, teman-teman. Sangat menyusahkan kita. Ya. Jadi candle selang-seling seperti itu membahayakan psikologis kita ketika kita memaksakan diri untuk open posisi. Ya. Memaksakan diri untuk open posisi itu sangat membahayakan kita. Naik pun dia nggak kuat tuh, turun pun dia nggak kuat. Ya. Naik pun nggak kuat, turun pun nggak kuat tuh. Dominan keturun lagi malahan. Sangat tipis sekali ya, sangat tipis sekali. Ya, jadi udah market seperti ini teman-teman. Teman-teman udah tinggalin aja, tinggalin, berbahaya, tunggu. Pokoknya tunggulah. Ya, tunggu, berbahaya sekali. Ya. Udah sideways marketnya ya. 5 menit kayak mana? 5 menit ya. Candlenya candle seperti ini. Ciri-ciri reversal di area resisten. Berarti ketika lahir seperti itu, ini level support, ini level support, ini level support. Semakin naik ya level supportnya ya. Ini level resisten. Kita mau open posisi sell itu ya berbahaya, mau open posisi buy itu tunggu dulu sampai ngebreak ini. Tapi dominan kepada apa? Kepada dia itu kenaikan dari sini. Tapi ini menjadi penghalang kuatnya di sini ya, tuh. Oke ya, paham ya teman-teman ya. Artinya teman-teman jangan terpaku sama awal periode. Awal periode itu butuh dukungan yang kuat ya. Apalagi di sini level resisten. Walaupun di sini sudah membentuk sebuah support sesuai dengan keinginan awal periode, teman-teman tahan dulu karena inilah yang akan menjadi malapetaka teman-teman ketika open posisi buy. Ya, akan menjadi malapetaka. Paham ya teman-teman apa yang saya sampaikan ya? Dan open posisi sell pun ini akan menjadi malapetaka. Ya, intinya awal periode itu perlu dukungan dan intinya juga support resisten lah yang akan menghalangi perjalanan informasi awal periode. Ya. Ini awal periode minta naik. Ini awal periode minta naik, ini minta naik. Ya. Ini pun minta naik. Teman-teman pastinya berpikir akan buy, tapi ini loh resisten-resistennya loh. Ya. Berbahaya teman-teman kalau teman-teman memaksakan untuk open posisi buy, dan berbahaya juga ketika teman-teman memaksakan open posisi sell. Level resisten ini yang membuat dia itu menjadi market bolak-balik zebra seperti itu. Ya. Jadi pola untuk analisa kita ya harus maksimal. Kan saya sudah mengatakan di beberapa video ya bahwa support resisten ketika lahir itu akan mempunyai perintah, akan memberi sifat perintah, sifatnya memerintah. Ketika sudah terlahir di periode-periode sebelumnya itu akan membentengi harga itu untuk naik ataupun turun. Ya.
Jadi polanya seperti itu, teman-teman harus bisa memahami, harus bisa menganalisa lebih lanjut lagi, ya. Oke, ini teman-teman banyak yang DM tentang psikologis ya, tentang psikologis, money management. Saya selalu mengatakan ya, ketika kita trading, kita menjadi seorang trader, yang pertama kita pelajari pasti itu strategi. Sampai kita masuk grup, masuk ini, masuk itu, ikut VIP lah, ikut pokoknya macam-macam guru kita ambil, kita berguru lah. Kita cari guru, kita cari mentor, cari master, supaya apa? Mendapatkan ilmu tercerahkan demi strategi, tanpa menghiraukan psikologis. Tapi trader yang profesional itu pertama yang dia bentuk adalah psikologis ya, dan money management ya. Money management artinya MM sama psikologis ya, itu akan jadi nomor satu. Yang kedua baru masuk ke strategi ya. Yang ketiga itu percaya diri ya. Ketika kita open posisi itu kita harus percaya diri. Oh ini buy, percaya dirilah. Kalau kita nggak percaya diri berarti analisa kita itu ada sebuah keraguan-raguan, belum maksimal. Kalau loss ya memang analisa kita itu masih kurang. Kalau profit berarti itu ya hanya sebuah keberuntungan ya, karena kita nggak pede. Contohnya kita sudah open posisi buy di sini, waduh ini akan turun apa enggak ya, ternyata ada resisten, berarti kan kita nggak pede gitu loh, nggak pede. Apapun resikonya, loss atau profit, itu teman-teman terima. Ketika loss, itulah pelajaran yang berharga untuk kita. Kenapa kita loss? Bukan profit yang kita analisa, tapi lossnya. Salah kalau teman-teman menganalisa dari kejadian yang profitnya. Salah teman-teman itu mempelajari dari hasil profitnya. Pelajarilah dari kejadian loss kita. Penyebab loss kita itu apa? Mungkin estimasi open posisi itu gagal, ya. Polanya seperti itu untuk belajar teman-teman ya. Jadi pertama itu psikologis dulu dibentuk dan money management. Yang kedua itu kita harus mempunyai strategi dalam berdagang, bertrading. Untuk strategi teman-teman jangan mencampur adukan materi, jangan mencampur adukan strategi. Gunakan satu strategi, asah dalam 1 bulan, insya Allah akan berhasil. Ya. Yang ketiga percaya diri. Ya, dengan 3 bentuk seperti itu, jangan dibolak-balik, itu teman-teman insya Allah akan jadi. Ya, ada strategi tanpa ada percaya diri untuk open posisi kita gagal. Ada strategi tanpa ada money management kita gagal. Ada money management sama psikologis tanpa ada strategi itu pun gagal. Ya, dan intinya ketiga poin itu sangat mendukung sekali. Dan untuk ketika kita buka market, kita mau menganalisa, lihat tren pertama. Yang kedua level support dan resistennya. Yang ketiga informasi daripada harga-harga itu sendiri, baik di awal periode ataupun di candle-candle sebelumnya. Ya, poin intinya awal periode itu jangan dijadikan patokan. Ketika lahir sebuah awal periode informasinya kenaikan, teman-teman harus memahami di mana dia akan menuju kenaikan, dan ketika dia turun di mana dia akan menuju penurunan, dan ketika dia naik mana yang akan menghambat perjalanan dia naik, dan ketika turun mana yang akan menghambat perjalanan dia turun, dengan konsep bahwa ketika buyer lemah seller akan wujud, ketika seller lemah buyer pun akan wujud. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk video kali ini ya. Semoga teman-teman semakin tercerahkan dan semoga teman-teman bisa meraih sukses dalam dunia trading dan bisa menguasai psikologis, money management, dan strategi. Oke, cukup sekian dari saya. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh teman-teman semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit.